Oke, baik, perkenalkan nama lengkap saya Francisco Titus L. Paula Sartukan, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 5 kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial beragama, analisis yang menggunakan teori dari Marx tentang basis struktural dan juga suprastruktural. Dari teorinya Marx itu dia mengatakan bahwa basis struktural itu adalah basis ekonomi, basis dan juga suprastruktural yaitu lembaga-lembaga sosial politik maupun kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Dari teori yang dipaparkan oleh Marx bahwa sistem ekonomi itu berpengaruh pada terbentuknya sebuah lembaga-lembaga sosial. Dari analisisnya sekarang ini bahwa terkait dengan masalah corona hari ini, itu saya dari soal yang diberikan bahwa corona itu menjadi basis sosial yang mempengaruhi suprastruktural. Dari analisis saya itu melihat bahwa COVID-19 ini itu sangat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga sosial, yakni suprastruktural yang dipaparkan oleh teori Marxis. Dalam hal ini adalah lembaga keagamaan. Dari COVID-19 ini itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir maupun tindakan-tindakan yang akan dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keagamaan maupun umat-umat yang terpengaruh dari lembaga-lembaga keagamaan tersebut. Dalam praktek yang dijalankan oleh agama hari ini, yang dari zaman perbudakan sampai pada zaman sekarang di negara setengah jajah setengah feodal Indonesia yang dipertahankan oleh imperialisme Amerika Serikat hari ini, itu praktek agama hari ini itu tidak mampu membebaskan masyarakat, dan justru praktek agama hari ini itu dipertahankan dengan budaya-budaya yang terbelakang. Praktik agama hari ini itu hanya sebatas bagaimana mengamini sebuah kehidupan seseorang atau mengamini suatu realitas sosial yang terjadi. Mengamini yang saya maksud bahwa melihat sesuatu realitas sosial yang terjadi itu merupakan salah satu bentuk atau sebuah anugerah yang diberikan kepada Tuhan, ataupun juga sebagai sebuah cobaan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataan bahwa realitas sosial terjadi itu karena adanya suatu sistem yang membentuk realitas sosial tersebut. Tetapi agama lahir bukan sebagai suatu lembaga sosial yang justru memberikan sebuah solusi-solusi atau resolusi-resolusi baru untuk menghancurkan segala bentuk realitas sosial yang dibentuk, yang justru memperburuk situasi masyarakat, tetapi justru melegitimasi kembali segala bentuk ketidakadilan tersebut. Jadi dari yang saya jelaskan bahwa agama itu tidak hadir sebagai suatu yang lembaga yang membebaskan masyarakat. Yang sebenarnya lembaga agama itu menjadi sebuah lembaga yang membebaskan masyarakat dari yang kita lihat bahwa hadirnya sebuah tokoh agama, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang itu membalikan lagi ke posisi agama yang sebelumnya itu mempertahankan posisi kekuasaan. Tapi ketika lahirnya tokoh Tuhan Yesus Kristus sendiri, itu kemudian praktik-praktik agama, bahwa praktik-praktik agama itu tidak cukup bahwa kita hanya melakukan berdoa, tetapi ketika kita melakukan berdoa, kita juga diimbangi dengan praktik-praktik sosial. Bagaimana ketika Tuhan mengajarkan bahwa menyadarkan masyarakat yang ditindas waktu itu, dan kemudian mengorganisasikan dan kemudian menggerakkannya keluar dari segala bentuk penindasan. Tetapi agama yang dipraktikkan hari ini itu tidak mampu keluar dari penindasan. Kemiskinan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, itu justru dipandang agama itu sebagai suatu titisan dari Tuhan, dan bukan merupakan bentuk dan bukan terjadi dan bukan merupakan justru merupakan itu, dan justru itu adalah dan justru itu adalah sudah dari sananya atau dari turun temurunnya, bahwa ketika suatu masyarakat atau seseorang itu miskin atau tertindas, itu lahir itu karena memang begitu. Orang bodoh memang karena lahirnya, tapi sebenarnya itu yang terjadi, bahwa
lahir dari satu sistem. Sistem hari ini yang dikuasai, sistem yang memonopoli, yang lahir dari watak rakus akan ekonomi, terus menguasai sistem ekonomi. Meranjak dari penjelasan yang tadi bahwa melihat corona sebagai basis sosial itu justru mempengaruhi kepada agama hari ini. Corona hari ini itu mempengaruhi sampai pada perilaku agama kita hari ini, bahkan pola pikir agama hari ini. Praktik agama yang dijalankan hari ini adalah melihat COVID-19 ini itu menjadi sebuah cobaan atau sebuah ujian dari Tuhan, dan bukan terjadi atas campur tangan manusia. Justru agama hari ini itu terbelakang, membuat masyarakat mengamini bahwa itu sebenarnya cobaan dari Tuhan, dan hanya dengan jalan berdoa itu bisa mengatasi COVID-19 hari ini. Justru dari pola pikir ini itu yang agama jadi lahir sebagai sebuah lembaga yang membebaskan, tetapi justru memperburuk masyarakat kembali. Karena sejatinya bahwa lahirnya COVID-19 ini itu karena ada satu sistem, ada satu krisis yang lahir dari satu sistem, ya justru yang melahirkan COVID-19 ini. Justru yang saya maksud bahwa agama hadir untuk kemudian menyadarkan masyarakat bahwa hari ini itu virus hari ini itu tidak lahir dengan sendirinya, dan bukan dari titisan dari Tuhan, dan bukan cobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya sendiri, tetapi justru Tuhan dari praktik-praktik yang dijalankannya di masanya dia hidup itu bagaimana menyadarkan masyarakat dengan sistem waktu itu. Dan sama hari ini kita juga harus sadar akan sistem hari ini yang dibentuk, kemudian mencari tahu apa akar persoalan hari ini, dan bukan mengamini dengan sendirinya bahwa virus ini itu merupakan titisan dari Tuhan. Dan juga ketika agama hari ini mempraktikkan bahwa virus corona hari ini itu hanya bisa kita lakukan dengan cara menghentikannya dengan cara kita berdoa. Dari yang saya tegaskan hari ini bahwa berdoa itu bukan tidak mampu menyelesaikan virus corona hari ini. Ketika kita berdoa, itu masih ada orang-orang di luar sana itu yang masih orientasinya itu masih memenuhi kebutuhan hidupnya, masih untuk mengeksploitasi, yaitu masih ada borjuasi besar yang kemudian mementingkan kepentingan pribadi, masih ada investasi besar, masih ada perjanjian internasional, yang justru itu yang membuat virus ini lahir atas sistem tersebut, lahir dari watak rakus hari ini. Dan justru agama hari ini itu bagaimana mengajak masyarakat untuk lebih mengkritisi situasi hari ini. Kita boleh berdoa, tapi harus juga diimbangi dengan praktek-praktek sosial. Bagaimana kita berdoa, tetapi kita juga harus menyadarkan orang-orang di sekitar. Ambil contoh di Maumere bahwa masyarakat itu memang sudah tidak berdoa, memang sudah tidak berkumpul lagi, tetapi kenapa masih ada ancaman dari luar? Dengan ancaman dari luar ini kan bukti bahwa doa pun tidak cukup untuk apa? Tidak cukup untuk mengatasi situasi hari ini. Dan juga bukan kedatangan para penumpang itu bukan semata-mata itu cobaan dari Tuhan atau ujian dari Tuhan, tapi justru itu disengaja. Dan justru agama tidak boleh sebagai suatu cobaan dari Tuhan, karena itu fatal ketika agama mengatakan itu sebagai suatu cobaan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencoba. Justru manusia sendiri itu yang mencoba manusia yang lain. Karena apa? Basis sosial yang dibangun adalah basis sosial ekonomi yang menindas. Basis sosial ekonomi yang menindas ini yang justru tidak memperhatikan hajat hidup banyak orang. Kemudian ketika dikaitkan dengan masalah COVID hari ini, bahwa bagaimana orang yang mempunyai kebijakan itu tidak mementingkan masyarakat kecil yang hari ini hanya mengandalkan doa, tetapi mampu. Karena apa? Tidak ada praktek-praktek yang ilmiah untuk mengatasi masalah tersebut. Orang-orang yang mempunyai wewenang atau yang mempunyai kekuasaan akan dengan sendirinya melakukan berbagai praktek-praktek yang dia inginkan untuk mencapai kebutuhan yang dia mau. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa tidak cukup hanya dengan berdoa, dan agama juga tidak cukup hanya dengan mengajarkan umatnya untuk tidak berdoa.
mengajarkan agamanya hanya dengan umatnya dengan berdoa dan berdoa, karena berdoa tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika tidak ada praktek sosial, karena masih ada setan-setan di luar, setan-setan sejarah, setan-setan yang mempunyai jabatan, yang itu ialah yang kemudian mengancam kehidupan masyarakat sendiri. Bukan Tuhan yang mengancam kehidupan masyarakat. Tuhan justru dalam praktik-praktiknya, dari ajaran-ajarannya, dia mengajarkan kita bahwa sama-sama untuk kemudian menyadarkan dan menyadarkan, menghimpun, mengorganisasikan, dan kemudian menggerakkan orang-orang yang belum tersadar. Justru peran agama harus seperti itu, harus menyadarkan dan juga mengorganisasikan dan menggerakkan, tidak sebatas hanya dengan berdoa. Yaitu sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.